sekarang kita di ruang monitor ya dok ya? Iya, Nah. jadi tadi kita sudah melakukan suatu tindakan intervensi perkutan untuk menyelamatkan pasien-pasien yang serangan jantung tadi seperti saya jelaskan. Nah ini bisa dilihat di sini nih, sumbatannya di bawah sini nih, buntu. Ini harusnya pembuluh darahnya tuh sampai sini nih. Nah, ini ke sini. Oh. Oke. Nah setelah itu kita lakukan tindakan. Kita wiring dulu, nih kasih kawat sini, kemudian kita lebarkan pakai balon. Oke. Kita lebarkan pakai balon, kemudian kita pasang stand, pasang ring. Ring itu kayak daleman bolpen yang gitu. Nah itu kita kembangkan di sini. Kita kembangkan. Ini kita kembangkan di sini. Ini ya. Oke, Bagus di sini, yes. Tadi kan dia buntu di sini, oklusi di sini buntu. Otomatis kalau ini dia nggak ngalir ke sana, yang ngasih makan sini siapa sini? Nah, kan? Nah itu kita kembangkan supaya dia tidak recoil kembali lagi. Kita kasih standing namanya. Nah setelah itu bisa dilihat dia lebih potensi dari pembuluh darah jantungnya lebih bagus. Jadi lancar lagi. Yes, lancar, alirannya lebih bagus. Otomatis dia sequelnya kedepannya otot jantungnya dia lebih baik daripada kalau tidak dibuka. Jadi semakin cepat dia dibuka, semakin cepat dia dapat makan. Karena jantung itu kan dia dari sejak kita lahir sampai sekarang tidak pernah berhenti berdetak, selalu mesin yang tidak pernah berhenti. Kalau kaki capek dudukin, kalau misalnya jantung capek apa yang mau didudukin? Nah, setelah tadi kita sudah lihat beberapa ruangan, sekarang kita ada di satu ruangan yang lain lagi. Dok, ini mungkin boleh diceritakan dulu, ini ruangan apa dok sebenarnya? Oke, ini kita sampai di cath lab namanya, lab untuk kateterisasi, di mana kita berusaha berjuang untuk menyelamatkan otot yang mau mati itu, jangan sampai dia mati karena sumbatan seperti yang kita bilangkan tadi di depan ya, bahwa kita udah ngobrol bahwa serangan jantung akut, sindrom koroner akut itu terjadi gumpalan mendadak pada arteri koroner. Nah ini kita kejar-kejar nih dengan waktu, jangan sampai kita fail. Nah, dalam waktu pasien datang di IGD sampai di atas meja dalam waktu 90 menit kita harus bisa crossing wire, kita harus bisa mencoba membuka sumbatan itu supaya nanti tidak ada sequel, istilahnya apa ya, komplikasi yang akan dialami oleh pasien itu di kemudian hari. Oke, 90 menit ya dok ya? 90 menit. Pokoknya gimana caranya harus beres gitu ya? Okay. Dengan tim-tim saya. Dengan tim, oke. Berarti semuanya dilaksanakan di ruangan ini gitu ya dok ya? Oke, Nah ini kan kalau mungkin dikatakan pasien yang kesini berarti memang sudah ada penanganan lebih lanjut ya. Tapi kalau kita mungkin bicarakan mundur lagi nih untuk yang misalnya masih awal-awal gitu, bisa nggak sih kita cegah untuk penyakit jantung koroner? Pastilah ya, pasti bisa kita cegah. Pertama kan pasti kita screening dulu nih pasiennya, dia riwayatnya apa, kemudian historinya bagaimana, faktor resikonya apa. Nah itu pasti itu sebelum nyampe ke kamar ini pasti kita coba screening. Jangan sampai, kalau bisa sih jangan sampai masuk ke tempat ini, ke cath lab ini. Tetapi ini salah satu modalitas yang paling penting kalau untuk cath lab dibandingkan dengan pengobatan ya. Jadi secara evidence base-nya begitu sumbatan itu sudah dibuka, dia akan memperbaiki aliran sehingga kayak sawah ya. Kalau irigasinya dia sudah dibuka, otomatis sawahnya dapat aliran makanan lagi, aliran oksigen lagi, otomatis dia bisa hidup lagi. Jangan sampai sel-sel otot jantung itu mati. Jadi istilahnya ketika dilakukan penanganan, salurannya terbuka lagi, jadi lancar gitu ya dok ya? Lancar lagi. Oke. Nah itu istilahnya kalau di kita time is muscle. Jadi kita kejar-kejaran dengan waktu, jangan sampai ototnya jantung itu udah mati duluan. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya penyakit jantung koroner ini, pertanyaan besarnya mungkin setelah dilakukan treatment atau mungkin ditangani, bisa sembuh nggak? Atau mungkin si pasien apakah bisa hidup seperti sebelumnya gitu, normal seperti yang lain? Jadi kalau sekali pasien kena serangan jantung itu dia akan long life minum obat, long life.
Sembuh tidak, terkendali iya. Bisa kembali ke aktivitas semula iya. Tetapi kalau betul-betul lepas obat tidak bisa. Dia akan long life minum obat sampai nanti, karena itu untuk menjaga supaya fungsi jantungnya tetap jadi baik, kemudian dia tidak terjadi serangan jantung ulang seperti itu. Yang kita cegah supaya tidak terjadi komplikasi gangguan irama jantung, gagal jantung, pembengkakan jantung, kemudian jangan sampai terjadi kematian. Intinya di situ. Oke. Nah, ini kan kalau bicara tadi memang akhirnya long life ya, seumur hidup long life, seumur hidup minum obat, seumur hidup ketemu dokter jantung. Nah, ini kan berarti memang banyak yang harus diperhatikan. Seberapa besar peran keluarga untuk bisa memberikan support untuk para penderita penyakit jantung koroner ini? Pasti ya, kalau pasien itu seringkali depresi ya, begitu sudah didiagnosa Bapak sakit jantung, sakit serangan jantung, harus minum obat seumur hidup. Itu banyak sekali pasien langsung gelisah, kemudian tidak mau minum obat, sudah aku mau mati aja, seperti itu banyak. Support keluarga penting nomor satu, supaya dia tetap mau rutin minum obat. Kepatuhan compliance pasien minum obat dia bagus, kemudian mengingatkan kalau misalnya Bapak ini 1 bulan sudah waktunya Bapak kontrol, 1 bulan sudah waktunya Bapak rekam jantung lagi, 1 bulan, udah 6 bulan tidak, Bapak harus eko lagi untuk melihat fungsi jantungnya. Kemudian 6 bulan kita lihat aktivitas daily-nya, dia bisa mencapai apa, itu dengan treadmill test seperti itu. Oke. Jadi memang banyak hal yang harus diperhatikan ya. Termasuk juga mungkin di ruangan ini banyak peralatan yang, wah ini saya juga kayaknya nggak sering-sering lihat kayak gini dok. Mungkin sambil diceritakan ini apa aja ini peralatan dan fungsinya mungkin secara garis besar. Ini meja cath lab, kemudian yang ini untuk mengatur posisi, kemudian yang itu alat yang ini untuk resusitasi ya. Jadi pasien-pasien yang mengalami serangan jantung itu bisa terjadi henti jantung mendadak, sehingga kita harus cepet-cepetan kasih defib, kemudian kasih kardioversi sambil kita resusitasi, kemudian ada venti, kemudian ada USG, kalau kita guiding, kalau kita memasukkan alat, kita kesulitan, seperti itu. Kemudian pakai monitor juga ya. Ini untuk, ya. Ini apa? Ini lampunya, saja. Ya. Yang setengah lingkaran ini apa dok? Yang ini untuk, ini nanti maju ke tempat pasien, kemudian nanti dicitrakan di situ, nanti akan masuk di sini untuk mengguiding kita. Oh sampai mana sih kateter kita, oh sampai mana sih balon kita. Jadi alat itu kan nanti ini dipasang, kita kateter, kemudian masuk wiring namanya, masuk kawat, kemudian ke tempat yang tersumbat, kemudian kita lebarkan dengan balon, kita pasang stand, itu ada balon-balon sama stand yang di sana. Kemudian ada juga tim yang duduk di sana untuk memonitor. Dokter itu hemodinamiknya tidak bagus, dokter tensinya turun, dokter nadinya tinggal 30, itu akan selalu mengingatkan kita. Wow. Ini benar-benar intensif sekali berarti ya perawatannya dan penanganannya dok ya? Berpacu dengan nyawa. Berpacu dengan nyawa, 90 menit tadi ya dok ya? Yes. Oke, nah kemudian satu lagi nih, kalau zaman sekarang kan kita bicara penyakit kadang-kadang tuh ada aja nggak cuma satu penyakit, mungkin ada komplikasi atau apa. Nah kalau untuk penyakit jantung sendiri nih, apa saja komplikasi yang mungkin terjadi dok? Komplikasi kalau dari serangan jantung koroner sih aritmia, gagal jantung, pembengkakan jantung, kematian seperti itu. Cuma sebenarnya alat ini tidak hanya untuk jantung penyumbatan ya, bukan tidak hanya untuk jantung koroner. Untuk pasien-pasien anak dengan kelainan kongenital ini juga bisa dipakai. Kemudian penyumbatan juga tidak hanya di pembuluh darah yang di jantung, juga di kaki, di tangan, di otak itu juga bisa pakai alat ini. Untuk melihat sejauh mana sih sumbatannya, di mana sih apa yang bisa kita lakukan. Kemudian juga untuk gangguan katup ini juga bisa membantu. Pada saat kita mau melebarkan katup yang menyempit, ini pakai alat ini juga bisa. Oke. Berapa lama pasien bisa mungkin beraktivitas lagi setelah dilakukan tindakan di ruangan ini? Semakin cepat kita dorong ke cath lab, semakin cepat dia pulang. Oke. Saya pernah ada pasien datang pagi, kita kerjakan pagi, besoknya udah pulang, udah aktivitas biasa. Oh, secepat itu ya dok ya? Makanya harus cepat ditangani gitu karena ya? time is muscle. Jadi secepat mungkin kita lakukan tindakan intervensi, kita buka bagus, berarti kan ototnya dia masih alive ya, masih hidup ya, bagus. Lusanya kita cek, dia udah mobilitas, bagus, pulang. Oke. Dok ada pesan nggak untuk terutama yang masih muda-muda nih, yang masih punya banyak kesempatan untuk mungkin bisa memperbaiki pola hidup biar terhindar dari penyakit jantung koroner apa dok?
Yang pasti sih faktor resiko paling sering untuk penyumbatan jantung itu rokok ya. Rokok, diabetes, gula, kemudian semakin muda sekarang. Yang kena serangan jantung itu semakin mudah karena rokok semakin masif, kemudian banyak yang pasif smoker juga, kemudian tensi, kemudian daily life-nya biasanya sedentary ya, jadi malas-malasan, mageran, malas gerak seperti itu. Kemudian kendali berat badan, kemudian kalau genetik, ya, saya pernah punya pasien itu muda, 17 tahun, dia sudah serangan jantung, ternyata ayahnya meninggal di usia 42 tahun. Oke. Jadi walaupun istilahnya dia sudah hidup sehat pun dia masih bisa terkena. Dia 17 tahun waktu itu, ini belum ada cath lab, jadi hanya dengan obat. Kasihan kan di 17 tahun dia harus mengalami serangan jantung, di mana cath lab belum ada, hanya pakai obat-obatan, pasti kan imbasnya adalah pasien itu akan mengalami gagal jantung seperti itu. Itu nanti dia harus daily minum obat. Kemudian belum nanti kalau dia aktivitas pasti akan terbatas karena jantungnya melemah seperti itu. Oke. Jadi memang harus banyak hal yang dilakukan ya. Hati-hati dari sekarang, tetap jaga kesehatan, hindari kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat, dan rajin berolahraga. Dan jangan lupa, untuk Anda kalau misalnya butuh informasi lengkap, detail-detail fasilitas, dan mungkin ingin tahu jadwal dokter yang praktek di Rumah Sakit Panti Rapih Jakarta, jangan lupa download apps Panti Rapihku ya, dan nanti Anda bisa tahu semua detailnya di sana. Baik, Dokter Galuh, terima kasih sekali untuk waktunya. Makasih. Sukses dan sehat selalu ya dok ya. Amin. Oke, dan untuk Anda, sehat-sehat semua. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat juga untuk Anda, dan sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.